Episode dimulai ketika Imli mengatur pose untuk Aditya dan Malini. Aditya dia berniat untuk membuat Imli cemburu dengan menunjuk Imli sebagai pengatur pose dirinya dan Malini. Sayangnya dia gagal. Imli bukannya menunjukkan kecemburuan seperti yang Aditya harapkan, justru Imli dia menunjukkan kekuatan dan keberanian di hadapan Aditya, dan itu semua dia dapatkan tak lain dari Aryan. Aditya belum menyerah. Dia mencoba usaha lain dengan mengatur pose lain yang semakin mesra dengan Malini. Aditya memulainya dengan menggenggam tangan Malini di hadapan Imli, dan kali ini Aditya dia menunjukkan pose yang hendak mencium tangan Malini. Nisan dan Rupali cemas akan hal itu. Nisan dia memikirkan perasaan Imli, dia mengatakan harus ada yang mencegah apa yang Aditya lakukan. Tepat pada saat itu, sesaat sebelum Aditya mencium tangan Malini, Aryan menghentikannya dengan mengatakan stop. Aryan mengatakan bahwa tugas Bhaskar Times sudah selesai, jadi sebaiknya mereka segera pulang. Namun Nyonya Chaturvedi mengatakan dia tidak akan membiarkan Aryan pergi sebelum pose terakhir Aditya dan Malini diambil. Tidak Aryan, kamu tidak boleh melakukan hal ini kepada klienmu. Kalian tidak boleh pergi sebelum pose terakhir diambil. Aryan mendekati Nyonya Chaturvedi dan mengatakan hanya dengan menandatangani sebuah kontrak telah menjadikan Anda sebagai klien saya, tapi tetap saja Anda bukan bos saya. Ingatlah 3 hal sebelum memberikan perintah kepada staf saya. Nyonya Chaturvedi, pertama, menghina staf saya itu berarti sama dengan menghina saya. Kedua, saya seorang yang tidak pernah mentolerir penghinaan, dan yang ketiga. Aryan menghentikan perkataannya. Nyonya Chaturvedi mengatakan, kenapa kau diam? Katakan apa hal yang ketiga? Dia berhutang kepadamu, ucap Imli. Aryan mengatakan sudahlah, kita harus membuat laporan besok, mari kita pergi dari sini. Oh iya Nyonya Chaturvedi, daripada Anda mengurus pekerjaan saya, lebih baik urus saja pekerjaan Anda. Nyonya Chaturvedi menanyakan apa maksudmu dengan pekerjaanku? Bukankah Anda di sini bertindak sebagai pengatur acara untuk besok? Jadi atur tema dengan semenarik mungkin, karena jika temanya tidak menarik maka tamu mungkin tidak tertarik untuk datang. Pikirkan saja hal apa yang akan membuat tamu tertarik untuk datang selain tema dari acaranya. Takut tidak mungkin datang begitu saja karena putri Anda bukan seseorang yang terkenal sehingga banyak orang yang akan tertarik datang ke acara ini, dan jika tamu tidak datang maka berita yang akan dicetak di halaman 3 majalah Bhaskar Times tidak akan menarik. Imli katakan pada saya, apakah kau memikirkan suatu tema yang bagus? Tanya Aryan. Dengan sedikit terbata Imli mengatakan, iya Pak, untuk upacara henna besok kita bisa mengusung tema Bollywood. Semua harus berdandan dengan kepribadian Bollywood yang populer, itu pasti akan menjadi acara yang menarik dan mewah. Aryan tersenyum mendengar usulan ide bagus Imli. Dia mengatakan seharusnya Nyonya Chaturvedi memikirkan ide bagus yang Imli usulkan. Ketika Aryan berbalik dan hendak pergi, Aditya dia mengatakan bahwa ini adalah pernikahannya dengan Malini, dia tidak membutuhkan usulan ide dari siapapun, lagian dia tidak menyukai ide usulan Imli. Bollywood akan sangat membosankan. Namun Malini dia kali ini membela Imli, dia setuju untuk mengusung tema Bollywood dan Aditya terpaksa mengikuti keinginannya. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkan ruangan itu. Adegan beralih ketika Malini memilihkan baju untuk Aditya. Malini mengatakan sebaiknya mereka berdua berdandan ala Raj dan Simran dari Diwale Dulhania Le Jayenge. Aditya melirik baju itu, namun pikirannya teringat akan Imli yang juga pernah memilihkan baju yang sama untuknya beberapa waktu lalu. Aditya dia mengatakan bahwa dia tidak akan memakai baju itu, dia tidak menyukainya sama sekali, dia meminta Malini memilihkan pakaian lain untuknya selain pakaian itu. Malini tentu saja setuju. Adegan beralih ketika Imli sedang menari dan bernyanyi dengan baju piyama, dia harus bersiap sekarang karena dia harus menghadiri acara henna sekaligus menjalani pekerjaannya di sana. Imli mulai bersiap-siap. Jika biasanya kita melihat Imli yang natural tanpa make up, sekarang Imli dia memilih untuk berdandan. Imli mulai memakai make up dan aksesoris lainnya. Setelah selesai dia menatap dirinya di cermin. Kali ini Imli terlihat begitu cantik. Sebari menatap dirinya di cermin Imli dia mengatakan, saya Simran untuk hari ini, tapi Simran kali ini tidak membutuhkan Raj. Pergilah Simran dan jalani hidupmu. Setelah mengatakan hal itu Imli dia berjalan keluar. Imli menghela nafasnya, dia tidak boleh memikirkan perasaannya saat ini karena yang terpenting sekarang adalah pekerjaannya. Dia tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Imli kembali melanjutkan langkahnya dengan begitu riang seperti tidak ada kesedihan sama sekali. Dia menemui Arpita dan Nirmada. Nirmada dia sampai kagum melihat Imli. Nirmada dan Arpita memuji kecantikan Imli. Imli juga meminta Arpita dan Nirmada datang, namun Nirmada dia mengatakan dirinya tengah pusing, jadi kemungkinan dia tidak akan hadir.
Adegan beralih ke keluarga Tripati yang tengah makan bersama. Mereka memikirkan pakaian untuk pesta besok. Awalnya semua tidak bersemangat untuk hadir, namun Aparna dia mengatakan kenapa kita harus tidak hadir. Lihatlah Imli, dia menyembunyikan rasa sakitnya dan tetap hadir dalam acara hari ini. Aku tidak ingin Imli terkena masalah hanya karena kita. Adegan kembali beralih ke Nirmada yang tengah memegang tangan Imli. Dia mengatakan bahwa semenjak kedatangan Imli rumah Ratore menjadi ceria. Terus terang saja rumah ini akan sepi jika kamu pergi bekerja. Imli sudah menganggap mereka berdua keluarga. Dia tetap mengajak mereka menghadiri acara itu dan Arpita kali ini setuju. Sesaat Imli terpikir tema yang cocok untuk Aryan. Dia mengakan aku memikirkan peran apa yang akan Aryan ambil. Selama ini dia hanya menunjukkan sikap sombongnya saja. Tunggu, aku punya ide, dia akan cocok seperti Multani Miti. Seperti ini Imli menunjukkan wajah sombong seperti Aryan. Tingkah jenaka Imli tentu saja membuat Arpita dan Nirmada tertawa. Ketika Imli tengah menirukan gaya yang mirip dengan Aryan, dia datang dari arah belakang Imli. Nirmada sudah berusaha memberi Imli kode, namun Imli dia tidak mengerti. Sampai suara Aryan yang berhasil membuatnya berhenti mengejek Aryan. Imli membalikkan tubuhnya menghadap Aryan. Saat itu Aryan terpana dengan kecantikan Imli hingga tanpa sadar dia mengatakan, kamu terlihat manis. Bukannya senang, Imli justru menunjukkan berbagai ekspresi lucu seakan tidak percaya dengan yang dikatakan Aryan. Apa kau bilang, aku manis? Aryan menjadi salah tingkah. Imli seketika bahagia. Dia mengatakannya. Dia mengatakan aku manis. Kalian dengar itu? Dia mengatakannya. Aku mendengarnya dengan sangat baik. Kuharap belum sempat Imli melanjutkan perkataannya. Aryan dia memotong perkataannya. Cukup, maksud ucapan saya adalah jika kau berpikir setelah melakukan ini dan itu kau akan terlihat manis, maka kau salah besar. Lagian apa yang kau lakukan? Kenapa kau berdandan seperti ini? Kita akan bekerja di sana, kita bukan tamu, jadi kita tidak perlu berdandan. Cepat ganti pakaianmu, bodoh. Imli memegang kening Aryan. Dia mengatakan aku hanya memeriksa. Dia terlihat baik-baik saja tetapi otaknya benar-benar kosong. Aryan kesal. Apa yang kau katakan? Imli dia mengatakan bahwa dia tidak mengatakan apapun. Sudahlah, saya tidak bisa mengubah kalkulator menjadi manusia, saya sudah terlambat dan saya harus pergi. Imli pergi, namun sebelum pergi dia mengangkat tangannya dan mengakan salam Dewi. Tingkah lucu Imli membuat Nirmada dan Arpita tertawa. Setelah itu Imli pergi. Aryan terus saja menatap Imli yang semakin menjauh. Karena terlalu bersemangat Imli sampai menjatuhkan salah satu aksesoris miliknya. Adegan kembali berganti pada keluarga Tripati. Saat itu mereka tengah mendebatkan. Imli beberapa percaya bahwa Imli tidak melakukan hal yang seperti Aditya tuduhkan, tapi juga kebanyakan tidak percaya seperti Aparna. Dia mengatakan jika kalian tidak mempercayai dirinya maka tatap saja matanya, maka kalian akan menemukan kejujuran di sana. Beberapa saat kemudian orang yang membawa beberapa dekorasi masuk bersamaan dengan Nyonya Caturvedi dan Malini. Nyonya Caturvedi mengatakan, halo Tripati. Lihatlah, semua pengaturan sudah selesai. Bukankah Aryan Ratore dia tidak memiliki ide yang bagus, jadi saya sendiri yang mengatur semuanya agar terlihat begitu megah dan mewah. Setelah itu Malini dia menutup pintunya dan pergi dari sana. Rupali mengatakan bahwa dia memiliki ide untuk mempertemukan Aditya dan Imli, begitupun juga dengan Nisan. Adegan beralih kembali ke keluarga Ratore. Aryan mengatakan berhenti tertawa, tidak ada yang lucu di sini. Nirmada dan Arpita meminta maaf bagaimana mereka tidak tertawa melihat tingkah jenaka Imli. Aryan dia melihat aksesoris yang Imli jatuhkan, dia kemudian mengambilnya dan menaruhnya di sakunya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih Sobat Boli.